Saudara, kita pada pagi hari ini akan belajar yaitu tentang 10 orang kusta yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita akan membaca satu perikop ini ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 bersama-sama. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peribahasa itu berbunyi demikian. Bagai kacang lupa kulitnya. Nah, pepatah ini berasal dari pepatah Jawa, yaitu ojo dadi kacang sing lali apa? Lali kulite. Dan ketika saya buka-buka, dalam bahasa Mandarin juga ada. Dituliskan, yaitu apa? Wang en fui. Saudara, kacang lupa kulit. Itu adalah ungkapan kiasan untuk menyebut orang yang lupa akan masa lalunya. Dan menjadi som-som, ya, menjadi sombong. Misalnya ada seorang gadis berasal dari desa, lalu dia pergi merantau ke kota. Di kota berhasil menjadi artis terkenal. Lalu sikap dan perilakunya berubah. Berubah menjadi sombong. Ini yang disebut kacang lupa kulitnya. Seperti cerita si maling kundang. Tokoh dalam salah satu cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dikatakan maling kundang adalah pemuda yang meraih kesuksesan di rantau. Tetapi kemudian dia tidak mau mengakui ibunya sendiri. Sehingga akhirnya dikutuk, yaitu menjadi batu. Ini yang disebut wang en fui. Ada juga cerita dari seorang pemuda sukses, masih muda. Dia berhasil meraih kesuksesan sebagai seorang usahawan muda. Dan menganggap bahwa dia katakan, "Iyalah, semua itu adalah karena hasil kerja kerasku." Pemuda ini lupa. Lupa dengan seorang guru yang pernah membimbing dia ketika kecil. Ia lupa kalau hari ini dia bisa berhitung, dia bisa membaca dan lain perkara. Karena ada guru yang pernah membimbingnya dengan sabar. Pemuda ini lupa dengan orang tua yang membesarkannya dengan susah payah. Seolah-olah ia bisa jadi seperti sekarang ini. Gak ono, ya ndak ada hubungannya. Yaitu dengan keberadaannya dari sejak kecil. Ia lupa bahwa hari ini kalau dia bisa jalan. Itu adalah ketika bayi mamanya yang memberi ASI.
dengan susah payah dulang ya, beri makanan yang bergizi. Saya katakan susah loh yang dulang anak kecil, gak gampang. Dengan susah payah menyuapi akan anaknya. Bahkan kemarin saya cerita-cerita dengan Feli ya, dikatakan, wah seorang mama susah harus nungguin anaknya sekolah. Sampai punya klub namanya Mama apa ya, Mama Mia atau Mama apa. Kemana-mana jadi bisa rame bersama. Kenapa? Sibuk nungguin si anak sekolah. Kalau ditinggal nangis. Lalu sibuk nganter les inilah, les itulah dan macam-macam. Karena itu dikatakan, kalau dia sukses dan tidak bisa berterima kasih kepada orang tua. Ini adalah wang en fui. Bagai kacang lupa kulitnya. Dan rupanya saudara Tuhan juga sangat tidak berkenan. Yaitu dengan sikap kacang lupa kulitnya. Wang en fui. Tidak tahu punya rasa berterima kasih. Itulah sebabnya berulang-ulang kali Allah selalu mengingatkan umat Israel. Yaitu tentang status mereka dulu. Yaitu sebagai budak-budak yang ada di Mesir. Jerit-jerit minta dikeluarkan. Dan Tuhan telah membebaskan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan tidak berpaling, yaitu kepada ilah-ilah lain. Sekaligus Allah juga mengajar supaya mereka juga memiliki perasaan, yaitu empati dan kepekaan untuk bisa membantu orang lain yang membutuhkan seperti mereka dulu. Itulah sebabnya saudara, rupanya istilah kacang lupa pada kulitnya nampaknya cocok ya untuk dijadikan ilustrasi tentang 10 orang kusta yang terkena penyakit kusta. Di dalam Injil Lukas 17 yang kita baca tadi, bercerita tentang Yesus dan 10 orang kusta. Di mana dikatakan 10 orang kusta yang disembuhkan, ternyata dikatakan cuma satu. Hanya satu orang saja yang kembali kepada Tuhan untuk mengucapkan rasa kamsianya, rasa terima kasihnya, yaitu kepada Sang Penyembuh. Saudara, pada zaman itu penyakit kusta itu adalah penyakit yang sulit banget untuk disembuhkan. Orang yang berpenyakit kusta itu dianggap orang yang berdosa, orang najis, kotor, menjijikkan, dan itulah sebabnya harus dikucilkan. Karena itu orang yang menderita kusta benar-benar sakno hidupnya. Karena penyakitnya mereka dikucilkan. Karena anggapan orang adalah waduh penyakit ini benar-benar berbahaya. Bukan cuma berbahaya, nular lagi. Karena itu perlu dijauhi. Saudara, kalau ngomong ketika saya merenungkan penyakit kusta ini. Saya ingat ya seperti COVID waktu-waktu lalu. Orang yang terkena COVID mereka juga harus diisolasikan. Tapi beda. Bedanya adalah orang yang terkena COVID. Anggota badan luar mereka api-api wae. Semuanya masih bagus. Tapi beda dengan orang yang kena kusta. Wih, kalau saudara bisa ngelihat orang yang kena kusta, banyak anggota badan luarnya. Gak utuh saudara. Saya pernah melihat orang yang pernah kena sakit kusta. Kakinya, jari kaki tak lihat loh, gak lengkap. Banyak yang protol ya. Jari tangan ketika ngacungin tangan ke saya mau salaman. Saya jempalik kaget banget ya. Karena apa? Benar-benar tidak lengkap jari-jarinya. Bahkan penuh dengan borokan. Dan saya berani berkata, waduh lah kok tiba-tiba mengerikan. Itu sebabnya mereka harus dikucilkan. Kusta dalam bahasa Yunani disebut lepra. Dan banyak orang bilang kusta adalah penyakit akibat sebuah kutukan. Karena itu bisa kita bayangkan rasa rendah diri mereka. Dan didiskriminasi dari orang lain. Wah,
seringkali dialami penderita kusta dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan dikatakan waktu itu hanya para imam yang berhak menentukan bahwa seseorang sudah tahir atau belum dan boleh diterima kembali dalam masyarakat atau enggak. Itu hanya imam. Karena itulah saudara, ketika Yesus memasuki daerah itu, yaitu Galilea Samaria, rupanya Yesus ini sudah tidak asing nama Yesus bagi ke-10 orang kusta itu. Mungkin mereka telah banyak mendengar tentang siapa Yesus yang mampu melakukan berbagai mujizat. Itu sebabnya sangat menarik sekali. Ketika melihat Yesus, perhatikan di dalam ayat ini. Langsung mereka dikatakan bagaimana? Berteriak. Mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Teriak saudara. Saudara, sesungguhnya penyakit kusta itu juga membuat orang yang mengalaminya hidup terasing. Dikucilkan mereka. Jauh dari keluarga dan kerabat. Itu sebabnya orang yang terkena kusta bukan cuma sakit secara fisik, tapi juga depresi tenan ya, tertekan mental dan jiwanya. Sehingga mereka berharap bahwa Yesus mau mengasihani mereka. Yang berarti apa? Menaruh belas kasihan atau menunjukkan kemurahan hati. Itulah sebabnya saya pikir-pikir, oh sih sebetulnya kok mereka berteriak kasihani kami. Beri kemurahan bagi kami. Saudara, ketika saya melihat dalam kamus murah hati, itu didefinisikan dengan sebuah perilaku yang mudah memberi. Tidak pelit, tapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Maka itulah sebabnya saya pikir benar juga. Inilah karakter Tuhan Yesus. Benar-benar sangat murah hati. Nah saudara-saudara, pertanyaan pada hari ini. Apakah kita termasuk sebagai orang yang murah hati? Atau malah kita terkenal sebagai orang yang piyo itu toh. Pelit amit-amit. Jujur kalau kita dibilang pelit. Ore kita itu ya gak enak, gak seneng ya. Hatinya rasanya, oh boy ngilokno aku pelit. Enggak lah. Saudaraku yang terkasih ngomong soal pelit. Saya punya satu cerita ya. Pada suatu hari ada 3 orang. Saya kasih nama aja ya. Si Acong. Ada Cicun enggak ya? Si Cicun. Saya suka pakai namanya Cicun gitu ya. Acong, Cicun, nah salah satu kucingnya Kak Yudi aja, Mamong begitu ya. 3 orang ini setelah KP, Komisi Pria, langsung menuju ke belakang gitu ya. Karena mereka kongko-kongko, yaitu soal piye ya, memberi persembahan piye. Nah akhirnya ketika mereka sudah kongko-kongko di sana, si Acong berkata demikian. Aku kalau memberi persembahan, mejanya digaris gini, seret gini ya digarisi. Kalau uangku tak uncal no miber. Kalau seumpamanya mibernya di sebelah sini, duitku. Tapi kalau mibernya di sini, wes tak kekno Tuhan. Piro pun tak kasih no sama Tuhan. Nah ketika di iberno, dia tahu. Angin makwer begitu ya. Anginnya makwer. Duitnya kemana? Ya ke sini kabeh. Akhirnya kosong ya. Nah, karena gak ono, ya wis lah cukup nojing. Nojing masuk persembahan kan lumayan daripada ora. Si Cicun gak terima. Kamu mesret seperti itu. Kalau aku gak, tak buat lingkaran aja cilik di dukur meja gitu ya. Buat lingkaran. Tahun cana uangnya. Kalau uang ini masuk dalam lingkaran itu tadi. Wes tak keno kabeh untuk Tuhan. Tapi kalau di luar lingkaran. Ora. Berarti duitku.
Itu prinsipnya Cicun. Tapi si Mamong gak mau kalah. Si Mamong kemudian bersikap sedikit alkitabiah. Dia berkata, loh Allahku ini kan Allah yang maha kuasa. Allah itu loh bisa membangkitkan orang mati. Allah itu loh bisa membuat orang yang bisu menjadi ngomong. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Kalau aku gak, tak ombolno aja duitnya. Pokoknya sing di atas yang terus langsung sampai nang langit, sampai nang surga. Wes diterima oleh Tuhan. Sing ceblok, ya tak kantongi lagi. Saudara, kita mungkin tertawa. Sekarang mau saya tanya, menurut saudara-saudara, di antara Acong, Cicun, Mamong, manakah yang paling pelit? Orang Kristen itu harusnya berkata bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah dari Tuhan asalnya. Karena itu saudara, ojo pitungan. Memang di Komisi Pria ada petung gitu ya. Saya tuh sangat salut dengan petung karena pinter sekali kalau main pingpong. Ya, kalau main pingpong silent, wah tapi mades begitu aja ya. Itu petung. Tapi saya mau katakan, di dalam memberi sesuatu kepada Tuhan, ojo pitungan. Karena itu alangkah indahnya kalau kita ini mempunyai hati yang mau memberi persembahan terbaik untuk Tuhan. Gak hitung-hitungan, beri yang terbaik seperti siapa? Alkitab menandaskan seperti Maria. Maria bisa mempersembahkan minyak narwastu murni yang amat mahal harganya kepada Tuhan. Saudara balik sekarang karena Cicun sudah mulai merengut ya. Kemurahan hati, saya balik tadi. Kemurahan hati itu apa? Kemurahan hati itu adalah suatu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Rasa belas kasihan itu harus diperlihatkan. Itu kata Ayub 6:14. Nggak boleh asbun. Nggak boleh no action talk only, ngomong tok nggak bisa. Kemurahan hati bukan cuma harus diperlihatkan, tapi harus dikenakan. Artinya apa? Dilakukan. Ada perbuatan nyata, itu dituliskan. Yaitu di dalam Kolose 3 ayat 12. Jadi dengan kata lain kemurahan hati, itulah yang akan membuat kita berbelas kasihan terhadap orang lain. Saya senang karena beberapa saat saya memiliki jemaat yang tiba-tiba berkata, Kak titip ini untuk orang yang sakit ini. Saya berkata, Ciami. Saudara, ini juga rupanya yang dipetik oleh orang kusta. 10 orang kusta demikian juga. Ketika melihat Yesus yang tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang sangat-sangat murah hati. Langsung dikatakan jelas firman Tuhan. Mereka teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Apa lalu yang dibuat Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menyingkir? Seperti saya waktu pertama kali bertemu dengan orang kusta. Karena takut. Karena iya kok gitu ya. Apakah demikian? Ataukah teriakan 10 orang kusta itu alas ben-benolah. Wong mereka ya wis dikucilkan. Saudara enggak. Ketika melihat mereka berteriak sedemikian rupa. Langsung dikatakan Yesus pun meresponinya. Saudara berbicara tentang meresponi, berbicara tentang teriak. Ada cerita seorang anak, umur 6 tahunan lah. Dia main-main di pinggir pantai. Nah saat itu pantai rame banget. Banyak pengunjungnya, kita bisa memahaminya. Kalau enggak Didi ini paling bisa memahami ya karena suka laut ini. Banyak pengunjung. Nah saking asiknya anak ini bermain akhirnya dia semakin jauh dari kedua orang tuanya yang duduk. Nah
ketika wis jauh, baru anak ini bilang, "Leh, papa mamaku nang di? Kok wis gak ketok?" Nggak kelihatan. Akhirnya apa yang dilakukan anak itu? Teriak. Ketika dia teriak, namanya arek cilik, suaranya ndak jelas. Pantai itu penuh orang yang lagi bersenang-senang. Main gelombang laut. Belum lagi kalau suara gemuruh gelombang. Banter juga bunyinya. Anak itu nggak menangis. Anak itu nggak gulung-gulung. Tapi ketika teriakannya ndak jelas didengar oleh orang tuanya. Makin teriak dia. Dia makin teriak. Panggil papanya. Panggil mamanya. Dia teriak. Dan apa yang terjadi? Ketika dia teriak itulah. Si ayah sayup-sayup dapat mengenali suara anaknya. Dari seberang sana suara itu didengar oleh ayahnya. Loh, itu seperti suara anak kesayanganku. Dia dapat mengenali suara anaknya. Saudara, demikian pula dengan Allah kita. Allah itu tahu persis suara teriakan anak-anaknya. Suara seruan anak-anaknya. Saudara, Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan kita. Dia itu hanya sejauh seruan kita. Teriakan kita. Jeritan kita minta tolong. Dia pasti akan mendengar seruan kita. Itulah sebabnya Nehemia 9 ayat 4 dikatakan. Mereka berseru dengan suara nyaring. Berarti banter tenan. Karena keinginan mereka sangat kuat dan mendesak supaya apa? Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Dan itulah pula yang dilakukan 10 orang kusta itu. Keinginan mereka sangat kuat, Tuhan. Berbelas kasihanlah kepadaku. Supaya aku pun dapat engkau sembuhkan. Itu sebabnya mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dan luar biasa, saudara. Yang terjadi adalah Tuhan langsung turun tangan. Menyembuhkannya. Meskipun berada di firman Tuhan katakan ketika mereka berada di tengah jalan. Karena pada waktu itu Tuhan menyuruh mereka untuk apa? Menghadap imam. Dan benar ketika mereka semua berada di hadapan imam. Seneng banget. Mereka sukacita sekali. Karena dikatakan oleh imam, benar engkau sudah tahir. Artinya apa? Wes bersih, sembuh dari kusta. Nah, ke-10 orang tersebut pasti senenglah atas kesembuhannya. Mana sih ada orang yang sakit ketika sembuh gak bersukacita, betul? Setiap orang kalau mendengar sudah disembuhkan pasti akan sangat kansyiju, akan sangat berterima kasih. Itu juga yang saya lakukan. Tapi saudara, diceritakan dari kisah ini. Yang 9 orang ternyata enggak. Mereka gak balik. Mereka meneruskan perjalanannya. Cepat-cepat mereka mau pulang ke rumah duluan. Kangen dengan keluarga dan kerabatnya. Serta kepada dunia. Saking senengnya. Mereka lupa untuk kamsia. Lupa terima kasih kepada sang penyembuhnya. Yaitu Yesus. Di antara 10 orang hanya 1 yang balik. Untuk ingat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara, kebahagiaan yang sangat kuat. Tidak membuat 1 orang ini. Yaitu orang Samaria itu. Untuk melupakan Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang lupa diri. Tapi dia benar-benar menjadi orang yang tahu diri. Bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Tuhan. Ia akan masih hidup dalam keterasingan. Kalau bukan karena Tuhan. Seharusnya dia masih dianggap sampah. Dan aib dosa. Dan menderita karena dikucilkan. Tetapi karena Yesus. Maka hidupnya menjadi berarti. Saudara,
eksistensi atau keberadaan Yesus itu adalah mengubah yang tidak berarti itu menjadi begitu berarti. Mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang begitu bernilai, bagus dan indah. Itulah sebutnya setiap kita. Saudara, baru-baru ini ada pawai ya di Kota Kediri. Yang benar-benar membuat macet Kota Kediri. Rupanya ada pertunjukan yaitu karnaval. Dan salah satu adalah ada satu pertunjukan daur ulang yang menarik. Karena saya ngelihat sendiri orangnya mandek di depan gereja kita, ya di depan. Lalu ketika saya ngelihat, ada kostum yaitu burung merak, saudara. Lalu kemudian saya pikir, kostumnya ini apik tenan. Lalu ketika saya ngelihat, dari bungkusnya apa? Mie instan. Lalu yang bawa ini kelenger di pinggir jalan. Lalu saya tanya, kenapa Mbak? Cuape katanya ya. Karena bawa ini keliling Kediri begitu ya. Itulah sebabnya lalu saya buka Google. Apa sih daur ulang yang bisa dilakukan? Gak taunya daur ulang itu juga bisa ditunjukkan. Nah itu lihatan. Koran loh, kertas koran biasanya kita buang ya, enggak kita pakai. Loh bisa jadi untuk mode show. Lalu saya lihat-lihat lagi, saya maupun juga Ci Ifong itu suka minum, ini nanti promosi nih ya, kopi good day begitu ya. Bungkus itu loh kok bisa loh jadi tas. Lalu saya sering gumun, Cik apik tenan dan macam-macam. Saudaraku, inilah saya katakan sangat luar biasa. Daur ulang, sampah yang harusnya dibuang, tapi menjadi luar biasa apiknya. Demikian pula dengan kita. Kita ini sudah didaur ulang oleh Allah, menjadi hal yang indah dan luar biasa. Tapi sayang sekali, banyak orang Kristen karena kegembiraan yang luar biasa, mereka lupa akan apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Lupa siapa mereka sesungguhnya. Mereka gak ingat lagi kehidupan waktu dulu. Hal itulah yang membuat Yesus heran. Lalu dia berkata, loh bukankah 10 orang tadi yang disembuhkan yang minta tahir? Di mana yang 9 orang itu? Lah kok sing balik kok cuma 1? Saudara, Yesus memang tidak menyembuhkan penderita kusta untuk menerima ucapan terima kasih, enggak. Tetapi dia benar-benar sangat menghargai tindakan 1 orang kusta yang datang dan penuh dengan rasa syukur itu. Saudara, semua orang itu loh pasti senang mendapat ucapan terima kasih, betul? Entah itu terima kasih lewat ucapan langsung, entah lewat telepon, atau lewat SMS, atau lewat kartu ucapan. Sebuah ucapan terima kasih, saya berani katakan rasa sangat menyenangkan. Bisa membuat kita tersenyum bahagia. Kenapa? Menyadari bahwa apa yang kita perbuat, benar-benar mendapat respon atau apresiasi yang positif dari orang yang menerimanya. Nah saudara-saudara, seberapa jauh sekarang ini kita sadar bahwa Tuhan pun senang ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih. Apalagi kalau kita mau mengekspresikannya kepada Tuhan, itu lewat yaitu ucapan-ucapan syukur kita. Saudara jangan lupa, cara yang paling mendasar dan mungkin yang termudah untuk dilakukan dalam menghormati Tuhan adalah ucapkan terima kasih. Nah, sudahkah saudara mengucapkan terima kasih? Dan mengucap syukur atas penyertaannya selama ini. Atas diri saudara dan keluargamu. Saya ingatkan, jangan tunda lagi. Ucapkanlah sekarang juga. Tuhan itu sangat rindu dan senang mendengarnya langsung dari diri saudara. Itu sebabnya ada pujian yang nyanyinya gini. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku.
Aku apa? Bahagia karena dicinta, terima kasih. Coba kita nyanyikan aja ya, kita praktekkan. Yuk kita akan nyanyikan, coba dibuka slide-nya, kata-katanya. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Surya bersinar, udara segar piye. Terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai. Terima kasih. Katakan terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa. Panjatkan doa setinggi langit. Terima kasih. Sepanjang masa Sepanjang masa terucap kata. Terima kasih. Katakan terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada siapa? Pada Tuhan Allahku. Katakan oh aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Saudara, kita tuh seringkali tidak sadar betapa baiknya Tuhan itu. Saat kita dapat melihat sinar matahari setiap pagi. Saat kita masih bisa telinga kita mendengar deburan ombak. Bernafas di tiap detiknya. Diberikan pekerjaan, diberikan rezeki setiap hari. Dan bisa memiliki waktu untuk berdoa dan sebagainya. Mengapa kita tidak terima kasih? Mengapa kita menganggap semua itu adalah hal yang sepele. Hal itu sudah sewajarnya dilakukan oleh Allah kepada umat manusia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Wang sin fui. Tidak tahu berterima kasih. Teladanilah Paulus. Saya berani angkat 2 jempol. Rasul Paulus itu hebat. Rasul Paulus itu sudah mengalami anugerah keselamatan dan kebaikan Allah. Itu sebabnya dia menasehati jemaat di Roma. Dan juga pasti diterapkan untuk jemaat di Kediri. Yaitu untuk mempersembahkan diri mereka. Sebagai wujud nyata. Bukan cuma 100 atau 1.000.000 terima kasih kepada Tuhan. Mari kita akan buka Roma 12 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan diri. Itu sama mempersembahkan segenap aspek kehidupan kita. Agar menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Anugerah kemurahan Allah yang sudah diterima. Ungkapan terima kasih bukanlah sekedar ucapan di bibir. Tadi liturgos ngomong, bukan cuma di mulut tok. Perlu ada wujud yang konkret. 1000 bahkan 1.000.000 terima kasih tanpa wujud persembahan hidup yang nyata. Saya berani katakan itu semua adalah omong kosong belaka. Saudara, Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Untuk menebus kita. Yaitu dari kutukan dosa dan maut. Memang sih kita nggak perlu kok berbuat sesuatu untuk mendapatkan penebusan itu. Cukup dengan iman. Kita menerimanya sebagai anugerah Allah. Tetapi saya ingatkan. Sebagai orang-orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Hendaklah kita bertanya, berkata pada diri sendiri, iya ya, apa yang sudah saya persembahkan kepada Allah? Sebagai wujud ucapan terima kasihku kepadanya. Saudara, saya mau ingatkan, jadilah orang-orang yang murah hati.
seperti Tuhan Yesus. Jangan pelit-pelit memberi apapun untuk Tuhan. Karena semua berasal dari Allah juga. Ingat, jangan jadi kacang lupa kulitnya. Hormati dan kasihi orang-orang yang sudah membuat kita menjadi orang sampai hari ini. Ucapkanlah terima kasih, yaitu kepada Allah, karena sudah menjadi juru selamat bagi kita semua. Amin.